bagaimana dengan cawapres? Ini dia 22 nama. Jadi bos kalian bisa cek di sini. Ada beberapa nama baru yang kita maksud ya, Mas Arya Bima waktu itu sempat nanya bagaimana dengan Kiai Miftahul Ahyar, ada Mas, tapi masih kecil ya, 0,1, ya. Kiai Said 0,3, Gus Yahya 0,5 gitu ya. Gibran 5,8 ya. Nah, kemudian bagaimana dengan nama-nama lain yang sudah sering dibicarakan di media? Erick Thohir dan Ridwan Kamil statistically dead head. Ya, kita tidak tahu, ini saya sudah cek, ternyata bedanya itu Erick Thohir unggul 0,02% dibanding Ridwan Kamil. Jadi kecil sekali. Jadi sama kalau kita bulatkan ya. Kemudian Sandi 12, Mahfud MD 11,8, AHY 7,2. Coba lihat nanti ada trennya di bawah ya, untuk mengecek data trennya. Erick Thohir dan Ridwan Kamil masih memuncaki klasemen cawapres. Mahfud MD sama Sandi selisih sangat tipis. Sebenarnya tidak beda nih 1-4 ya. Dalam margin of error nih ya, 1, 2, 3, 4. Tetapi secara absolut suara Pak Mahfud dan Sandi sedikit di bawah suara Erick maupun Ridwan Kamil. AHY nanti saya akan sampaikan ada tren penurunan gitu ya. Kemudian nama-nama lain tidak signifikan ya. Pak Erick ada tren kenaikan, Ridwan Kamil ada tren penurunan, Mahfud MD tren naik. Mahfud MD ini ya. Sandi tren turun, AHY tren turun. Jadi survei terakhir ini ada 2 tren positif, Erick dan Mahfud MD. Ya. Setahu saya Mas Gibran stagnan, setahu saya ya. Kemudian Ridwan Kamil sedikit turun, Sandi turun, AHY turun. Ya. Nah, ini kita tanya, karena momentumnya setelah Timnas meraih emas, gitu ya, yang tahu Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI 67,8%. Jadi masih banyak juga nih yang belum tahu ya, 32%. Sebagian besar itu puas, ya, sekitar berapa itu? 77%. Ya, 77% sangat puas atau cukup puas terhadap kinerja Erick Thohir. Yang tidak puas sekitar 12,7%. Kemudian kita tanya juga, apakah Ibu Bapak tahu Indonesia meraih emas? Yang tahu cukup besar, 74,8%. Ya. Kemudian kita tanya, ada pendapat yang mengatakan Ketua Umum PSSI punya peran besar di balik keberhasilan Timnas, setuju atau tidak setuju? Sebagian besar 77% setuju. Yang tidak setuju itu kisaran sekitar 14%. Ya. Kurang setuju atau tidak setuju terhadap peran Erick Thohir di atas keberhasilan Timnas. Nah, ini untuk kita mencari korelasi di balik peningkatan suara Erick Thohir, capres maupun cawapres, terutama cawapres ya, karena capres kan selisihnya jauh dengan 3 nama teratas. Mereka yang tahu Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI itu memilih Erick Thohir sebagai cawapres lebih banyak kan. Mereka yang puas juga demikian, yang kita warnai merah ini. Artinya efek bola ini cukup menjelaskan mengapa elektabilitas Erick Thohir sebagai cawapres meningkat tajam. Tentu bukan semata-mata bola ya. Beliau kan multiple tasking. Ada ketua umum, ada menteri BUMN, kemudian pernah menjadi ketua Asian Games dan seterusnya ya. Tapi dari data yang tersedia sekarang penjelasannya bola ya. Sudah tahu informasi terbaru belum? Kalau belum, langsung cek YouTube Liputan 6 SCTV. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan juga share.